Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita minggu ini yaitu kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Ya, hari ini kita peringati sebagai hari keturunan Roh Kudus. Yang mana pada saat turun Roh Kudus itu terjadi pada saat semua orang percaya di berbagai tempat berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Dan pada peristiwa turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang memperlihatkan kuasa Tuhan, memperlihatkan mujizat Tuhan pada saat itu. Pertama kita bisa melihat bagaimana para murid yang dihinggapi Roh Kudus. Roh Kudus yang hinggap pada para murid memberi kuasa kepada para murid untuk memiliki semangat, memiliki keberanian menjadi saksi akan Injil Kristus, memiliki kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Lalu yang kedua, bahwa Roh Kudus yang hinggap pada para murid itu bukan menjadi milik murid saja, bukan hanya memberi kuasa, keberanian, kemampuan, dan semangat kepada para murid, tetapi juga kuasa Roh Kudus itu berlaku kepada semua orang yang hadir saat itu. Di mana orang-orang yang hadir saat itu dapat memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh para murid, meskipun mereka berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Lalu yang kedua, para orang-orang yang mendengar saat itu dapat menyadari akan kesalahan mereka, dapat bertobat lalu memberi diri dibaptis. Jadi Roh Kudus yang hinggap pada murid bukan hanya berlaku kuasa Roh Kudus itu pada murid, tetapi juga kepada semua orang yang hadir pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama-sama melihat pembacaan Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Di mana roh yang hinggap pada Musa itu diambil sebahagian lalu diberikan kepada 70 tua-tua bangsa Israel. Roh yang hinggap pada Musa, roh yang memberi kuasa kepada Musa untuk memberi kemampuan, memberi semangat di dalam melakukan tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang dipilih Allah untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Tetapi harus diambil sebahagian lalu ditaruh di atas 70 tua-tua bangsa Israel. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara? Ya, ini memperlihatkan bahwa Musa menyadari keterbatasannya, kelemahannya, ketidakmampuannya untuk bekerja seorang diri. Musa menyadari bahwa ia tak mampu untuk menghadapi bangsa Israel yang berjumlah 600.000 orang, yang tentu dengan berbagai masalah pergumulan yang berbeda-beda. Karena itu ia memohon kiranya Tuhan memilih orang-orang atau menghadirkan orang-orang yang akan membantu dalam pelayanan. Dan yang terjadi bahwa ya ketika memohon untuk menghadirkan orang-orang yang akan membantu dalam pelayanan, konsekuensinya maka roh yang harusnya menjadi milik sepenuhnya Musa itu harus diberikan sebagian kepada 70 tua-tua bangsa Israel. Tetapi yang kita lihat bahwa hal positif, bahwa Musa menyadari keterbatasan dan kelemahannya untuk melakukan sebuah tugas sehingga ia mau berbagi dengan orang lain. Terkadang dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ketika diberikan sebuah kepercayaan yang tentu diikuti dengan berkat-berkat, terkadang kita terlalu sulit untuk mau mengakui ketidakmampuan dan kekurangan dan kelemahan kita karena ingin untuk memperoleh semua apa yang menjadi hak atau berkat itu. Lalu kita mengerjakan dalam berbagai keterbatasan sehingga tidak maksimal. Kita butuh orang lain. Kita butuh berbagi tanggung jawab dan pelayanan. Dan juga kita butuh dan harus
berbagi berkat di dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa siap untuk berbagi, tidak komplain kepada Tuhan ketika roh yang hinggap pada dirinya diambil sebahagian untuk 70 tua-tua itu. Lalu hal yang berikut kita lihat bahwa Musa berharap bahwa bukan hanya kepada 70 tua-tua itu, tetapi sekiranya semua umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Artinya bahwa Musa tidak menjadi seorang yang egois, bahwa sekiranya ia saja yang diperkenankan Tuhan untuk rohnya hingga pada dirinya. Musa tidak egois menjadi orang yang bahwa sekiranya ia saja yang memiliki kekuatan, kemampuan, semangat di dalam melakukan tugas tanggung jawab. Sekiranya ia saja yang menjadi top leader di tengah-tengah persekutuan. Tapi Musa berharap kiranya semua umat yang percaya kepada Tuhan itu dihinggapi oleh roh Tuhan. Artinya supaya semua orang dapat mengalami kasih, kuasa dan mujizat. Dapat memiliki semangat, kekuatan, kemampuan di dalam menjalani hidup. Di dalam melihat berbagai masalah dan persoalan. Ya, jadi di sini Musa berharap bahwa roh yang hinggap pada dirinya kiranya tidak menjadi miliknya secara pribadi, tetapi itu kiranya juga hinggap kepada orang lain. Dan kiranya roh yang hinggap pada dirinya itu akan memberi kuasa kepada orang lain. Artinya memperlihatkan kuasa roh kepada orang lain yang dapat mengubah seseorang, yang dapat membuat seseorang mengalami suatu perubahan kehidupan. Lalu hal yang berikut yang kita lihat dalam bacaan kita, dalam kehidupan terkadang ada orang-orang yang tidak mampu untuk berbagi dengan orang lain, yang tidak ingin orang lain mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya, tidak ingin orang lain mengalami suatu pembaharuan, suatu perubahan, bahkan menganggap orang lain tidak pantas dan tidak layak untuk menerima sebuah mujizat, sebuah karunia dalam kehidupan. Ya, kalau kita lihat Yosua, di sini Yosua adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Musa sejak masa mudanya. Namun tatkala ketika ia mendengar bahwa Eldad dan Medad yang juga adalah orang-orang yang tercatat dalam 70 tua-tua bangsa Israel ini, yang saat itu kedua orang ini tinggal di kemah atau tenda mereka masing-masing, tidak turut bersama dengan ke-68 tua-tua Israel ini di sekeliling kemah pertemuan, tetapi kedua orang ini juga dihinggapi roh Tuhan. Sehingga Yosua komplain bahwa mengapa mereka tidak hadir bersama-sama dengan tua-tua bangsa Israel di sini. Lalu mengapa mereka dihinggapi oleh roh? Jadi seolah-olah mengatakan bahwa mereka tidak pantas, mereka tidak layak, mereka jauh dari Tuhan. Sementara saya yang ada di tempat ini, sementara saya yang selalu rajin dan tekun melakukan pekerjaan dan pelayanan, mengapa tidak mendapatkan hal itu? Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak dapat pungkiri, ada saja orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita yang bersifat seperti dengan Yosua, yang tidak ingin orang lain mengalami kasih, kuasa dan mujizat Tuhan, yang tidak ingin roh hingga pada mereka. Itu berarti bahwa orang-orang demikian adalah orang-orang yang membatasi ruang gerak roh, yang ingin mengatur kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sementara kita sadari bahwa kuasa roh berlaku untuk semua orang, kepada siapa Allah berkenan. Tidak harus orang-orang yang menurut penilaian kita sebagai orang yang pantas dan layak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuasa roh berlaku untuk semua orang. Itu berarti bahwa mari kita senantiasa membuka diri kita sehingga kita dapat mengalami kuasa roh dalam hidup ini. Artinya dapat melihat, menyaksikan dan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan.
akan dapat mengalami sebuah pembaharuan dalam kehidupan. Karena Roh Kudus akan senantiasa mempersatukan umat dalam kepelbagaian. Roh Kudus yang menghimpunkan kita sehingga dari berbagai kepelbagaian menjadi sebuah persekutuan yang indah dalam Yesus Kristus. Ya, tidak seperti ketika pembangunan Menara Babel, bahasa yang berbeda membuat perpecahan. Tetapi keturunan Roh Kudus dari bahasa yang berbeda-beda yang hadir saat itu membuat sebuah persekutuan yang indah, yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita senantiasa mengaminkan bahwa ketika Tuhan berkehendak tidak ada satu orang pun yang dapat menolak, yang dapat menghalangi dan merintangi. Karena itu mari kita membuka diri kita, hati kita untuk senantiasa dihinggapi Roh Kudus. Dan kita selalu mengaminkan bahwa kuasa Roh Kudus yang hinggap pada seseorang itu akan mampu memberi kuasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi umat yang senantiasa memiliki semangat, memiliki keberanian, memiliki kemampuan, memiliki semangat untuk terus menjadi saksi Injil Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan kuasa Roh Kudus untuk semua orang. Amin.